Hai semuanya, thank you udah klik video ini. Pak Jamaluddin berprofesi sebagai hakim di salah satu pengadilan yang ada di Medan. Pak Jamaluddin berstatus duda dan memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan Bu Zuraida Hanum berstatus janda dan memiliki 1 orang anak perempuan. Merasa ada kecocokan satu sama lain, Pak Jamaluddin akhirnya menikahi Ibu Zuraida pada tahun 2011. Bulan-bulan awal pernikahan semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan ataupun keanehan pada Pak Jamaluddin. Namun menginjak 6 bulan pernikahan, Bu Zuraida ini mengeluh sifat suaminya yang suka selingkuh dengan banyak perempuan dan berkhianat. Parahnya lagi, saat Bu Zuraida mengandung anak Pak Jamaluddin, hakim tersebut membawa selingkuhannya ke rumah. Perselingkuhan yang terang-terangan dilakukan oleh Jamaluddin sudah membuat Bu Zuraida sangat marah dan kecewa. Bu Zuraida bersabar karena mengingat di dalam perutnya ada anak Pak Jamaluddin, sehingga Bu Zuraida memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Selain suka selingkuh kanan kiri, depan belakang, Pak Jamaluddin juga menggoda adik iparnya sendiri ternyata. Yang tidak lain tidak bukan adalah adik kandung Bu Zuraida yang bernama Helpi atau akrabnya dipanggil Mbak Epi. Mbak Epi ini tinggal di Jakarta. Menurut informasi dari Mbak Epi, jika Jamaluddin ini ada tugas dinas ke Jakarta, dia kerap kali mau menumpang menginap di rumah Mbak Epi dengan alasan agar lebih hemat biaya. Padahal ini sekelas hakim. Namun sebenarnya bukan hemat biaya alasannya, melainkan si Jamaluddin ini gatel mau godain Mbak Epi. Ternyata tidak cukup menggoda wanita-wanita yang ada di Medan. Adik ipar pun mau diembat oleh Pak Jamaluddin. Pernah suatu ketika, Pak Jamaluddin numpang nginep di rumahnya Mbak Epi dengan alasan ada pekerjaan di Jakarta. Nah, sekitar jam 9 pagi, suaminya si Mbak Epi ini tuh mengajak anak-anaknya keluar rumah buat beli sarapan. Tidak ada yang mencurigakan pada saat itu karena aktivitas berjalan dengan biasa. Tiba-tiba Pak Jamaluddin ini manggil-manggil Mbak Epi dari kamar tamu. Mbak Epi sih saat itu nggak ada curiga apapun. Maka dari itu Mbak Epi ini nyamperin Pak Jamaluddin. Diketok-ketok pintunya. Pada saat Pak Jamaluddin membuka pintu, lantas Pak Jamaluddin ini menarik Mbak Epi, kemudian membekap mulut Mbak Epi dan seolah-olah tangannya itu ingin menggerayangi tubuh Mbak Epi. Saat itu Mbak Epi ingin sekali berteriak, namun tidak bisa, karena jika dia berteriak akan ramai warga yang datang dan itu akan menjadi kegaduhan. Akhirnya Mbak Epi cuman berontak hingga tubuhnya terlepas dari bekapan Pak Jamaluddin. Sejak saat itu Mbak Epi mengusir Pak Jamaluddin dari rumahnya dan memblokir nomor Pak Jamaluddin. Beberapa minggu kemudian, Pak Jamaluddin ini tuh masih sempet-sempetnya menghubungi Mbak Epi, tapi menggunakan nomor yang baru. Karena nomor yang lama itu kan udah diblokir sama Mbak Epi. Nah, dalam pesannya itu, Pak Jamaluddin itu bilang kalau dia itu sedang ada di Jakarta dan sedang ada tugas. Memang gak ada urat malunya sama sekali Pak Jamaluddin, atau ada rasa bersalah sama Mbak Epi, gak ada sama sekali. Yang ada dia malah masih modus menghubungi Mbak Epi menggunakan nomor baru. Mbak Epi sih nggak merespon sama sekali pesan si Pak Jamaluddin. Malahan Mbak Epi langsung menghapus pesannya. Tidak berhenti di situ, hal terparah yang dilakukan oleh Pak Jamaluddin ini adalah melecehkan anak tirinya sendiri, alias anak si Bu Zuraida. Karena kan Bu Zuraida ini kan sebelum menikah sama Pak Jamaluddin itu adalah janda beranak 1 dan anaknya ini perempuan. Dan anaknya ini tuh ikut tinggal di rumah Pak Jamaluddin dan Bu Zuraida. Jadi suatu malam, tepatnya itu dini hari, Pak Jamaluddin itu mengatakan kepada istrinya, Bu Zuraida, kalau dia mau ke kamar mandi. Pergilah tuh Pak Jamaluddin ke kamar mandi. Bu Zuraida kan kebangun, ditungguin lah suaminya, kok gak pulang-pulang ke kamar gitu loh. Kemudian Bu Zuraida tuh langsung cek ke kamar mandi.
Dibuka pintunya, ternyata di dalam itu tuh nggak ada suaminya, Pak Jamaluddin. Dilihat pun tidak ada tanda-tanda lantai kamar mandi itu basah atau ada bekas nyalain keran, itu nggak ada. Bu Zuraida yang curiga lalu mencari keberadaan suaminya. Kemudian mungkin karena udah feeling seorang ibu ya, jadi Bu Zuraida ini tuh naik ke lantai atas dan dia mengetuk-ketuk pintu kamar anaknya. Pintu kamarnya itu terkunci. Kemudian yang membuka pintu kamar tersebut adalah Pak Jamaluddin. Bu Zuraidah masuk ke kamar dan melihat kondisi anaknya itu, rok anaknya itu sudah tersikap, kondisi anaknya pun itu udah acak-acakan, rambutnya berantakan, dan saat itu pula keributan hebat terjadi antara Pak Jamaluddin dan Bu Zuraida. Karena kejadian itulah Pak Jamaluddin dan Bu Zuraida ribut besar. Bu Zuraida marah sekali karena kelakuan Pak Jamaluddin. Bu Zuraida tidak terima anak perempuannya dilecehkan seperti itu. Sejak kejadian itu, Bu Zuraida menyimpan sakit hati yang mendalam dan sangat dendam kepada Pak Jamaluddin. Hari-hari dijalani Bu Zuraida dengan penuh sakit hati. Suatu ketika, Bu Zuraida ini kenal dengan laki-laki bernama Jepri. Jepri ini pun bukan orang sembarangan saat itu di kota Medan, karena masih satu circle dengan suami Bu Zuraida. Jepri ini pernah menjadi caleg salah satu partai. Dan plot twistnya lagi, Bu Zuraida sama Jepri ini sudah temenan lama sejak mereka SD. Nyambunglah kenangan-kenangan semasa sekolah. Zuraida yang selama ini tidak begitu diperhatikan oleh Pak Jamaluddin lalu mendapatkan perhatian dan kenyamanan dari Jepri, maka tumbuhlah benih-benih cinta api perselingkuhan antara Bu Zuraida dan Jepri. Bu Zuraida ini menceritakan urusan rumah tangganya kepada Jepri, mulai dari Pak Jamaluddin yang suka jajan sembarangan, membawa perempuan ke rumah sampai kejadian Pak Jamaluddin melecehkan anak perempuan. Singkat cerita, Bu Zuraida akhirnya mengetahui kejadian antara suaminya, Pak Jamaluddin dan Epi adik kandungnya. Saat itu Bu Zuraida benar-benar murka, kesabarannya habis. Dia merasa benar-benar tidak dihargai oleh suaminya. Ibarat bangkai apabila disimpan rapat-rapat, maka akan tercium juga. Lantas, Zuraida menceritakan lagi keluh kesahnya kepada Jepri. Bu Zuraida mengatakan bahwa dia tidak sanggup lagi dan rasanya ingin mati saja. Jepri yang mendengar hal tersebut pun bereaksi, "Ngapain kamu yang mau mati? Kan sumber masalahnya Jamaluddin, berarti dia yang harus mati, bukan kamu Zuraida." Mendengar hal tersebut, Zuraida pun berubah pikiran dan berpikir, "Iya juga ya, kenapa aku yang mati? Harusnya Jamaluddin yang mati karena dialah sumber masalahnya." Sejak adanya obrolan tersebut, Bu Zuraida menyusun rencana bersama Jepri untuk menghabisi Pak Jamaluddin. Tidak hanya berdua, Jepri mengajak adik-adikannya yang bernama Reza Pahlevi buat membantu melancarkan rencana mereka. Tanggal 25 November tahun 2019, mereka bertiga, yaitu Bu Zuraida, Jepri, dan Reza, menyusun rencana untuk menghabisi Pak Jamaluddin. Mereka ketemuan, ibaratnya mereka meeting apa saja yang harus mereka lakukan. Reza kaget dan takut bahwa yang akan dihabisi itu seorang hakim. Namun karena diiming-imingi uang 100 juta plus umroh, maka Reza Pahlevi pun mengiyakan tawaran tersebut. Untuk meyakinkan Reza, akhirnya Bu Zuraida ini memberikan DP senilai 2 juta rupiah untuk membeli perlengkapan sarung tangan, sepatu, dan handphone yang nantinya mereka gunakan untuk kontek-kontekan. Dan handphone tersebut akan dibuang setelah misi berhasil agar tidak terlacak. Tibalah di hari Kamis tanggal 28 November 2019. Bu Zuraida ini pulang ke rumah sekitar pukul 7 malam. Namun dia tidak sendirian. Di dalam mobil mereka bertiga, yaitu Bu Zuraida, Jepri, dan Reza. Setibanya di rumah, Bu Zuraida meminta Reza dan Jepri untuk bersembunyi dulu di lantai 3 sambil menunggu aba-aba kode dari Bu Zuraida. Tidak lama kemudian, Pak Jamaluddin pulang dan masuk ke dalam rumah. Dia bersantai seperti biasanya, makan dan juga minum kopi. Sekitar jam 11 malam,
Pak Jamaluddin sudah merasa ngantuk dan naik ke lantai atas ke kamarnya untuk tidur. Di dalam kamar tersebut ada Bu Zuraida dan anaknya yang paling kecil, si bungsu. Mereka bertidur bertiga di tempat tidur yang sama. Sekitar jam 1 malam, Bu Zuraida bangun dan sudah memasuki tanggal 29 November 2019. Bu Zuraida merasa bahwa anaknya, si bungsu, dan suaminya sudah tertidur sangat pulas. Langsunglah Bu Zuraida miss call ke Jepri yang menandakan aksi bisa dimulai. Tidak lama kemudian, Jepri dan Reza pun turun ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar. Mereka melihat Pak Jamaluddin tertidur lelap menggunakan sarung dan kaos. Reza bertugas membekap wajah Jamaluddin menggunakan bantal dan Jepri bertugas memegangi kaki Pak Jamaluddin yang pastinya akan berontak. 5 menit kemudian, Pak Jamaluddin yang tadinya berontak hingga kasur bergoyang pun akhirnya lemas dan tidak ada pergerakan lagi yang menandakan misi mereka selesai. Setelah memastikan Pak Jamaluddin sudah tidak bernapas, Bu Zuraida meminta Jepri dan Reza untuk kembali ke lantai 3 sambil menunggu aba-aba selanjutnya. Sekitar jam 3 pagi, Bu Zuraida naik ke lantai 3 memanggil Jepri dan Reza untuk mengecek kembali kondisi Pak Jamaluddin. Dari pukul 1 hingga pukul 3 itu, Bu Zuraida itu tidur di tempat tidur yang sama bersama dengan jasadnya Pak Jamaluddin. Jepri dan Reza melakukan pengecekan. Mereka mengecek bahwa Pak Jamaluddin memang sudah tidak bernyawa. Namun rencana mereka itu tidak berjalan mulus, tidak sesuai rencana awal. Karena rencana awal itu mereka mau buat Pak Jamaluddin itu seolah-olah mati karena serangan jantung. Tapi setelah dicek, ada memar di dekat hidung Pak Jamaluddin. Akhirnya mereka mengubah rencana mereka. Bu Zuraida sangat hafal jadwal suaminya. Dia ingat bahwa hari itu suaminya ada jadwal olahraga pagi. Lalu cepat-cepat Bu Zuraida menggantikan pakaian suaminya menggunakan pakaian olahraga pengadilan dan memakaikan semua aksesoris yang biasa suaminya gunakan seperti jam tangan, cincin, kalung, dan yang lainnya. Lalu sekitar jam 4 pagi, Pak Jamaluddin digotong masuk ke dalam mobil oleh Jepri dan Reza. Kemudian mereka pergi keluar menggunakan mobil Pak Jamaluddin. Jepri mengantarkan Reza dahulu untuk mengambil motor, lalu mengikuti Pak Jamaluddin yang ada di dalam mobil tersebut. Jadi mereka mau buat seolah-olah mobil Pak Jamaluddin itu masuk ke dalam jurang. Jadi dibuat seolah-olah memang kecelakaan. Dan nantinya Jepri akan pergi menggunakan sepeda motor bersama Reza saat mobil tersebut sudah masuk jurang. Setibanya di kebun kelapa sawit Sukarami, Deli Serdang, Jepri meluncurkan mobil tersebut ke dalam jurang dengan posisi di dalam mobil tersebut ada Pak Jamaluddin. Mobil tersebut masuk ke dalam jurang dan ringsek. Setelah itu, Jepri dan Reza pergi meninggalkan lokasi, sedangkan Bu Zuraida menunggu di rumah dan beraktivitas seperti biasanya, seolah-olah hari itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan siangnya, Bu Zuraida masih sempat-sempatnya datang ke acara grand opening salah satu mall yang ada di Medan. Sedangkan di lokasi jurang ramai warga berdatangan karena ada mobil yang masuk ke dalam jurang. Ditambah lagi, di dalam mobil tersebut ada mayat seorang hakim yang cukup terkenal di Medan. Gegerlah saat itu di Sukarami. Warga pun langsung memanggil polisi dan polisi pun datang ke lokasi tersebut. Karena mobil tersebut memiliki plat khusus, jadi mudah bagi polisi melacak siapa pemiliknya. Ditambah lagi saat dicek ada mayat Pak Jamaluddin yang terbaring di kursi tengah. Saat itu polisi langsung mengabari keluarga Pak Jamaluddin. Bu Zuraida saat itu menangis histeris, terkaget-kaget hampir pingsan. Setelah agak tenang, polisi memanggil Bu Zuraida untuk diminta keterangannya. Bu Zuraida mengatakan kepada polisi bahwa hari itu Pak Jamaluddin sudah pergi sedari pagi-pagi. Dia ingin ke bandara menemui seseorang yang Bu Zuraida sendiri tidak tahu siapa. Bu Zuraida juga mengarang cerita dan mengatakan beberapa hari sebelum kejadian rumahnya diintai beberapa orang tidak dikenal dan mengatakan kalau pagar rumahnya juga sempat dirusak oleh orang tidak dikenal. Dan saat
polisi hendak ingin melakukan otopsi, Bu Zuraida melarang dengan alasan ingin cepat-cepat suaminya dimakamkan saja karena kasihan. Namun otopsi tetap dilakukan. Polisi juga menyita rekaman CCTV rumah Pak Jamaluddin yang ternyata sudah dihapus oleh seseorang. Namun polisi mampu memulihkan rekaman CCTV tersebut dan terbongkarlah semuanya kejadian pembunuhan Pak Jamaluddin. Namun polisi tidak langsung membongkar karena masih mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Di samping itu, Bu Zuraida mendatangi pengadilan tempat Pak Jamaluddin bekerja dengan niat ingin mengambil uang santunan atau uang duka senilai 17 juta rupiah. Namun pihak pengadilan belum bisa memberikan karena ada kecurigaan kepada Bu Zuraida. Akhirnya pada bulan Januari 2020, polisi sudah mendapati seluruh bukti-bukti lengkap dan saksi. Maka Zuraida, Jepri dan Reza ditetapkan sebagai tersangka. Persidangan dilakukan bulan April 2020. Zuraida mengaku bahwa dia sakit hati, cemburu, dan marah karena suaminya melecehkan anaknya serta adiknya dan juga selalu selingkuh. Namun ternyata pada bulan September 2019, sebenarnya Pak Jamaluddin sudah membicarakan soal perceraian dengan Zuraida. Namun Zuraida tidak mau cerai karena takut kehilangan harta warisan milik Pak Jamaluddin dan tidak bisa menguasai harta Pak Jamaluddin seutuhnya yang senilai 48 miliar rupiah. Dan Bu Zuraida juga membuat pengakuan bahwa sebenarnya dia sudah sering berhubungan badan dengan Jepri sejak tahun 2018 dan Pak Jamaluddin mengetahui hal tersebut. Dan Jepri mengaku bahwa alasan dia membantu Zuraida karena dijanjikan akan dinikahi dan dibuatkan kantor pengacara oleh Bu Zuraida. Atas perbuatan mereka, pengadilan menjatuhi hukuman vonis 20 tahun penjara kepada Reza, vonis seumur hidup kepada Jepri, dan vonis hukuman mati kepada Zuraida sebagai otak dalang semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Bantu juga support channel ini agar semakin semangat bikin videonya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, like videonya, komen videonya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sekian video kali ini, aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.